Halo guys, apa kabarnya hari ini? Kita akan mengulas pertandingan antara Newcastle melawan Man United pada malam hari ini. Sebuah pertandingan yang sangat menentukan tentunya bagi kedua belah tim. Kenapa disebut menentukan? Karena saat ini pelatih United Ole Gunnar Solskjaer sedang disorot dengan hanya 3 poin dari 3 pertandingan Liga Inggris. Sementara Newcastle sendiri cukup baik posisinya di klasemen, namun mereka juga disorot karena beberapa pemainnya banyak yang harus mengalami cedera, sehingga mereka sepertinya memiliki skuad yang sangat rapuh dengan hanya satu pemain yang menurut publik bisa disebut sebagai pemain terbaik United, yaitu Alan Saint-Maximin. Newcastle ini akan menghadapi United di markasnya di St. James Park nanti malam, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Oke, tetap di channel ini. Yang belum subscribe, kalian boleh klik berlangganan. Kalian juga boleh sukai video ini jika kalian menyukai informasi di dalamnya. Tetap di channel ini, GoMew Channel. United mengawali musim ini di Liga Inggris dengan sangat buruk, cuman mendapat 3 poin dari 3 pertandingan. Artinya rata-rata United mendapatkan 1 poin. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer sendiri disorot karena kekalahan telak dari Tottenham Hotspur minggu lalu, sehingga posisinya diberitakan dirumorkan akan segera diganti, dan kandidat terkuat adalah Mauricio Pochettino, mantan pelatih Spurs, dan juga Ryan Giggs. Ya. Tapi dari pihak board sendiri, dari pihak manajemen, tetap mendukung Solskjaer dan melihat perkembangan tim sejauh mana. United juga mempunyai masalah dalam diri Harry Maguire, di mana sebelum musim dimulai dia mengalami masalah di Yunani, terlibat perkelahian dan sempat dipenjara, walau akhirnya sekarang dibebaskan dengan jaminan. Dan menurut pengakuannya dia tidak bersalah. Tapi sedikit banyak itu telah mempengaruhi performa Harry, sehingga dia bermain buruk sekali di beberapa pertandingan, termasuk terakhir saat memperkuat timnas Inggris menghadapi Denmark, di mana dia di kartu merah setelah 2 pelanggaran yang berbuah kartu kuning yang rupanya bukan tipe permainan dari Maguire. Namun yang menarik, pada waktu konferensi pers, manajer mengatakan bahwa Harry Maguire mengalami cedera dan kemungkinan tidak akan dimainkan melawan Newcastle. Begitupun dengan pemain baru bek kiri asal Brasil Alex Telles yang baru saja tiba dari perjalanan jauh dari Amerika Selatan, sehingga kemungkinan tidak akan bermain melawan Newcastle United. Bos United ini mengatakan di konferensi pers bahwa Maguire mengalami cedera sebelum menerima kartu merah di pertandingan melawan Denmark. Tapi menurut Manchester Evening News, Kapten Setan Merah itu sudah termasuk di dalam skuad yang melakukan perjalanan ke Newcastle. Di antara juga ada Paul Pogba, Bruno Fernandes, dan Alex Telles. Laporan itu juga mengklaim bahwa pemain internasional Brasil Alex Telles akan melakukan debutnya semenjak dia direkrut dari FC Porto. United sendiri tidak bisa memainkan Anthony Martial yang terkena kartu merah dan pendatang baru Edinson Cavani yang masih terkendala aturan karantina 14 hari. Dari sudut pandang olahraga, bagaimanapun segalanya tampak sangat suram bagi Man United. Setelah dikalahkan 6-1, banyak sekali problema United yang diberitakan atau dirumorkan, termasuk pertengkaran antara Bruno Fernandes dan pelatih Ole. Tapi itu sendiri dibantah oleh Bruno yang mengatakan itu cuma taktik lawan untuk menghancurkan, memecah belah tim United. Dalam sesi latihan sendiri kemarin
terlihat dalam video yang dirilis oleh situs resmi Man United bahwa Bruno Fernandes, Paul Pogba, dan Alex Telles menjalani latihan dengan sukacita, dengan sangat positif ya. Nah, dari sisi Newcastle sendiri, dia dari 4 laga pembuka Premier League musim ini berhasil memenangkan 2 pertandingan, 1 seri, dan 1 kali kalah. Mereka menghadapi pertandingan ini setelah menang muda atas Burnley 2 minggu kemarin, dan kemenangan melawan United pastinya bisa membantu mereka mendapatkan poin yang berharga di tengah badai cedera yang melanda skuad mereka. Sekarang kita akan mengulas tuntas bagaimana pertandingannya akan berlangsung ya. Dari sisi Newcastle United dulu, pelatihnya mantan pemain United, Steve Bruce, mendapat kabar gembira dengan kembalinya Jamal Lascelles dan Jamal Lewis menuju pertandingan ini. Ini berarti Fabian Schär mungkin harus kembali ke bangku cadangan, di mana Lascelles kemungkinan nih akan membentuk duet back tengah bersama Federico Fernandes. Sementara si Jamal Lewis sendiri harus kembali lebih awal dari tugas internasionalnya. Tapi dia ingin memulai pertandingan ini sebagai bek kiri dengan Javier Manquillo di sayap kanan. The Magpies kemungkinan besar akan bermain dengan bentuk pertahanan ketat untuk menekan United. Mereka belajar dari bagaimana Hotspur menekan ketat United, sehingga dengan serangan balik beberapa kali bisa mencetak gol. Pemain Newcastle ini telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam beberapa pertandingan Newcastle. Namun, sepertinya pelatih Steve Bruce tidak akan melakukan perubahan apapun dari sistem 4-2-3-1, di mana 2 gelandang jangkarnya akan diisi oleh Isaac Hayden dan Jonjo Shelvey. Namun pola ini membuat Alan Saint-Maximin tampil di belakang striker. Di lini depan, Matt Ritchie absen untuk jangka panjang. Sementara Miguel Almiron juga cedera saat melakukan tugas internasional bersama tim nasionalnya. Pemain Paraguay ini fit, tapi kemungkinan akan diganti oleh Joelinton di sayap kiri. Dan pemain baru Jeff Hendrick, pemain Belanda ini mungkin akan diturunkan di sayap kanan. Dan di posisi striker, sudah pasti Newcastle akan menurunkan pemain terbaiknya saat ini, yaitu Callum Wilson ya. Pemain yang sangat favorit dalam dunia FPL ya, Fantasy Premier League. Semua orang di seluruh dunia yang bermain Fantasy Premier League tentunya sedang senang sama Callum Wilson ini. Mantan striker Bournemouth ini lagi dalam performa terbaik dan akan berupaya untuk menambah jumlah golnya pekan ini. Itu dia kekuatan Newcastle yang dilatih oleh mantan legenda United, Steve Bruce. Kita beralih ke United. Selain Harry Maguire yang diragukan dan Alex Telles yang kemungkinan akan ditunda untuk dimainkan, kemungkinan United tidak kehilangan pemain lain di lini belakang. Ini berarti Luke Shaw dan Wan-Bissaka bisa menempati posisi mereka yang reguler. Alex Telles mungkin bermain dalam menit-menit terakhir untuk memberikan pemanasan kepada pemain baru ini. Namun di lini depan, United mengalami masalah dengan pemain reguler mereka, Anthony Martial, kena suspensi 3 pertandingan, sementara Cavani masih harus berada di karantina. Odion Ighalo juga tampaknya belum akan dipercaya dengan starter untuk Liga Primer, karena sejauh ini permainannya tidak cukup meyakinkan Solskjaer. Oleh karena itu, diprediksi bahwa Marcus Rashford akan berduet dengan Mason Greenwood di posisi striker.
Kedua pemain ini mirip dengan duet Andy Cole dan Dwight York. Ini seharusnya membuat United memiliki banyak posisi di lini tengah untuk menempatkan Donny van de Beek bersama Paul Pogba dan Nemanja Matic. Sementara Bruno Fernandes akan memainkan perannya di posisi nomor 10 seperti biasa. Ini prediksi gua, susunan pemainnya di bawah Mister Gawang De Gea. United akan turun dengan formasi 4-1-3-2 dengan posisi gelandang ditempati oleh Matic sebagai gelandang jangkar, Pogba, Van de Beek, Fernandes sebagai gelandang menyerang, dan duet striker Greenwood dan Marcus Rashford. Skema ini mungkin memiliki banyak kelemahan dengan akan diforsir oleh serangan balik lawan rentan sekali, tapi menurut gue sih ini formasi paling baik yang United miliki saat ini. Dengan back tengahnya kemungkinan akan dipasang Eric Bailly dan Victor Lindelof. Pertimbangannya karena United akan menghadapi banyak sekali pertandingan penting di depan lawan PSG hari Rabu ini dan akhir pekan depan menghadapi Chelsea. Jadi gue yakin Maguire akan dicadangkan, Alex Telles akan dicadangkan, Bruno Fernandes, Paul Pogba juga tidak akan bermain penuh, dan formasi terbaik yang bisa Ole turunkan adalah 4-1-3-2. Oke, kita tunggu saja nanti pada saat pengumuman susunan pemain diumumkan menjelang pertandingan berlangsung. Oke, sekarang kita masuk ke statistik utama dari pertandingan antara Newcastle menghadapi Manchester United. Statistik mencatat bahwa The Magpies dapat mengklaim kemenangan Liga Kandang back-to-back atau berturut-turut untuk pertama kalinya setelah mereka mengalahkan Southampton dan Crystal Palace pada Desember 2019. Setan Merah telah memenangkan 5 pertandingan tandang Liga Primer berturut-turut, mencetak setidaknya 2 gol dalam setiap kemenangan. Mereka tidak pernah meraih 6 kemenangan tandang di EPL berturut-turut back-to-back, sambil mencetak lebih dari sekali di setiap pertandingan. Statistik berikutnya, Newcastle telah memenangkan 2 dari 3 pertandingan kandang EPL terakhir mereka melawan United, dibandingkan dengan hanya 1 kemenangan dalam 13 upaya mereka sebelumnya, 3 kali draw dan 9 kali kalah. Sementara itu, penyerang kiper Karl Darlow telah membuat 20 penyelamatan Liga Primer musim ini, lebih banyak dari pemain lain sebelum pertandingan putaran berakhir. Fakta terakhir mengatakan United kebobolan dari penalti di masing-masing dari 3 pertandingan Liga. Satu-satunya tim yang melakukannya masing-masing dari 4 pertandingan pembukaan Liga Primer mereka adalah Wimbledon pada tahun 1999. Berikutnya player to watch, pemain untuk disorot adalah Marcus Rashford. Dengan United kehilangan Anthony Martial dan Cavani, maka sorotan pasti akan ditujukan kepada Marcus Rashford untuk menyediakan peluang, untuk mengeksekusi peluang, mencetak gol kemenangan bagi tim Setan Merah. Pemain Inggris ini mengalami masalah konsistensi dalam mencetak gol, tapi di dalam peran yang lebih sentral, Rashford dapat menemukan sedikit banyak kebebasan, ya, dengan kehadiran pemain seperti Greenwood dan Fernandes yang dapat memungkinkan untuk mereka berotasi membuat bingung back-back lawan. Satu hal yang pasti, Rashford harus bekerja keras memenuhi janjinya kepada supporter Man United yang ingin bangkit dan mencetak gol demi gol untuk membuat United
kembali ke papan atas. Sekarang prediksinya. Nah, prediksinya menurut gua dengan kekuatan Newcastle dan United saat ini dan segala masalah yang dialami masing-masing tim dan sorotan media tekanan kepada pelatih Ole Gunnar Solskjaer, tapi gue yakin dengan bagaimana positifnya suasana tim dan gue merasa bahwa United tetap bisa menang, unggul minimal 1-0, maksimal 4-0. Oke, itu dia prediksi pertandingan Man United melawan Newcastle United. Kita doakan United menang nanti malam. Glory Man United. Bye-bye.